Selamat pagi adik-adik sahabat belajar. Kali ini kita akan lanjut video kita yang ketiga mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, video saya yang pertama dan kedua, jika adik-adik belum lihat, silahkan lihat, saya rekomendasikan linknya di atas. Video yang pertama itu mengenai pembelahan sel, di mana ada dua, yaitu pembelahan sel mitosis dan meiosis. Kemudian organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, kemudian spermatogenesis, oogenesis, dan siklus menstruasi. Nah, video saya yang kedua itu membahas kilas balik materi yang sebelumnya, kemudian struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan fertilisasi serta kehamilan. Video ini adalah video yang ketiga mengenai sistem reproduksi pada manusia. Yang akan kita bahas adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya, meliputi penyakitnya apa saja, kemudian bagaimana upaya pencegahan penyakitnya. Nah, sebelumnya, bagi adik-adik sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Kemudian nanti setelah selesai menonton, silahkan bagikan kepada teman-teman, adik-adik sahabat belajar, sehingga teman-teman yang lain akan mendapatkan manfaat dari video ini juga. Kita lanjut ke materi pada halaman 7. Penyakit dan sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Yang akan kita pelajari penyakitnya itu gonore, sifilis, herpes, HIV, AIDS, keputihan, dan epididymitis. Nah, mengapa materi ini penting adik-adik sahabat belajar? Dengan memahami materi ini, adik-adik sahabat belajar akan dapat mengetahui cara menjaga sistem reproduksi agar terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya, dan memberi pengetahuan agar adik-adik terhindar dari gaya hidup pergaulan bebas. Penyakit yang pertama itu HIV/AIDS. Penyakit HIV, penyakit yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Jadi, orang yang menderita penyakit AIDS itu sistem kekebalannya atau sistem imunitasnya sangat rendah, sehingga karena sangat rendah, penderita tersebut rentan terkena penyakit-penyakit lain yang juga ditularkan oleh virus. Gambar yang A itu gambar virus HIV, kemudian yang B itu penderita HIV/AIDS. HIV ini bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Kemudian bisa juga ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik, seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Oleh karena itu, adik-adik, penting bagi kalian untuk menghindari yang namanya obat-obatan terlarang atau narkoba. Kemudian juga harus menghindari pergaulan bebas. Nah, seorang yang terinfeksi HIV itu sistem kekebalan tubuhnya akan menurun. Dalam waktu 5-7 tahun, penderitanya sehat, akan tetapi fase berikutnya itu kekebalan tubuhnya akan berkurang sehingga timbul penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh virus. Misalnya TBC atau tuberkulosis, kemudian pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Tapi tidak semua yang menderita penyakit ini itu juga menderita AIDS. Untuk memastikan seseorang positif AIDS, itu harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T, salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas di laboratorium. Penyakit yang kedua adalah penyakit gonore atau GO. Penyakit gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, gejalanya adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Bagi perempuan yang sedang hamil dan menderita penyakit gonore itu sangat berbahaya karena penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan bagi bayi yang baru lahir. Gambarnya, yang A itu bakteri gonore, kemudian yang B itu kerusakan mata pada penderita GO atau gonore. Penyakit yang ketiga, sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, gejalanya adalah luka tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Kemudian menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya yang menimbulkan kerusakan pada organ-organ tersebut.
Gambar yang A itu gambar bakteri Treponema pallidum atau bakteri penyebab penyakit sifilis atau raja singa. Kemudian yang B itu gejala penyakit pada wajah penderita sifilis. Penyakit yang keempat herpes simplex genitalis atau biasa disebut penyakit herpes disebabkan oleh virus herpes yang menyerang kulit di sekitar genitalia luar. Genitalia itu daerah genital atau daerah kelamin, yaitu anus dan vagina. Gejalanya adalah gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit di sekitar kelamin. Kemudian biasanya muncul lepuh kecil-kecil dan selanjutnya lepuh itu pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes ini sulit sekali sembuh dan sering kambuh setiap beberapa bulan atau tahun. Perhatikan di gambar, yang A itu virusnya, virus herpes simplex, kemudian yang B adalah gejala penyakit herpes pada kulit terutama pada alat kelamin. Nah, ini contoh gambarnya yang terjadi pada alat kelamin. Lanjut yang E, penyakit pada sistem reproduksi yang kelima itu keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairannya bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Ini gambar dari jamur Candida albicans-nya. Kemudian kita lanjut ke penyakit yang ke-6, epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki, adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seks. Nah, penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebabnya adalah karena melakukan pergaulan bebas. Bagaimana upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia? Sistem reproduksi adik-adik sahabat tentunya harus dijaga dengan baik, kesehatannya dan kebersihannya. Apabila kebersihannya kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit. Nah, beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit itu yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Kemudian menghindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Yang ketiga adalah mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. 4. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 2-3 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Nah, saya tambahkan, adik-adik sahabat belajar, bagi yang perempuan yang sedang mengalami menstruasi, sebaiknya ketika setelah buang air kecil atau buang air besar, itu sebaiknya kalian mengganti pembalut. Jadi, tidak menggunakan pembalut yang sudah kotor atau terdapat darah pada pembalut tersebut. Karena darah pada pembalut itu sudah terkontaminasi dengan kuman bakteri, sehingga nanti akan menyebabkan infeksi pada alat kelamin perempuan. Yang keenam, bagi yang perempuan, sebaiknya menghindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Nah, penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan itu akan mengubah pH vagina dan membunuh bakteri yang baik, sehingga memicu tumbuhnya jamur. Upaya pencegahan yang terakhir itu rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayuran. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, adik-adik sahabat belajar, faktor yang menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi itu pergaulan bebas dan penggunaan narkoba.
Tapi bisa juga disebabkan oleh transfusi darah yang mana sudah terinfeksi penyakit. Atau bisa juga disebabkan karena diturunkan oleh orang tua yang sudah terinfeksi melalui proses kehamilan. Maka dari itu adik-adik, penting bagi kalian untuk memilih gaya hidup yang sehat, menghindari pergaulan bebas, kemudian menggunakan internet secara arif dan bijaksana. Tidak mengakses situs yang menyediakan gambar atau film porno ya, tidak boleh. Kemudian, jauhkan diri kalian dari penggunaan narkoba, karena ini merupakan cara lain untuk menjadikan kamu penderita penyakit seksual. Gunakan waktu luang, nah ini penting adik-adik, gunakan waktu luang untuk menyalurkan hobi atau kegiatan yang positif, sehingga kamu dapat berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Ya, sampai di sini adik-adik sahabat belajar penjelasan singkat dari saya mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan video saya selanjutnya. Kemudian bagikan pada teman-teman adik-adik sahabat belajar yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.